Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Dewi Utami. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dan kelompok saya, yang berjudul Merancang Topologi Jaringan. Yang beranggotakan ada Krisna Adi Wijaya, Pauji, Ripal, Nulfarizki, Opit saya sendiri, Ayu Yuliani, Rita Muhapilah. Yang pertama, pengetahuan dasar konsep desain jaringan. Yang satu, menentukan desain jaringan. Sebelum membangun sebuah jaringan komputer, perlu menentukan desainnya terlebih dahulu sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi. Desain tersebut juga merupakan faktor utama dalam menentukan besar dana yang harus dikeluarkan dalam membangun sebuah jaringan komputer. Dalam instalasi jaringan komputer, hal pertama yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mendesain jaringan agar kabel yang dibutuhkan seminimal mungkin. Semakin pendek kabel yang digunakan tidak hanya berimbas pada biaya instalasi yang semakin murah, tetapi juga transfer data antar komputer yang semakin cepat. Yang bagian B, jaringan untuk kebutuhan bisnis. Menurut Adriasari et al. 2017, perkembangan teknologi informasi terutama internet merupakan faktor pendorong perkembangan ekonomi. Dengan internet menyatukan jaringan komputer di seluruh dunia sehingga memungkinkan terjalinnya komunikasi dan interaksi antara satu dengan yang lain di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru. Internet memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan, kecepatan data, akses 24 jam per hari, efisiensi, alternatif ruang, dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi, sumber informasi, dan teknologi yang berpotensi, dan lain-lainnya. Dalam konteks bisnis, internet membawa dampak transformasi yang menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa digital marketing. Yang selanjutnya, berikut adalah contoh e-commerce bagi organisasi atau perusahaan adalah: satu, memperluas pasar suatu perusahaan sampai tingkat nasional dan internasional, sehingga biaya modal menjadi minimal. Perusahaan dapat dengan cepat mendapatkan banyak pelanggan, pemasok, dan mitra usaha terbaik di seluruh dunia. B. Memungkinkan perusahaan dapat mendapatkan bahan baku dari perusahaan lain yang dengan cepat dan biaya rendah. Berikut contoh e-commerce dalam pelanggan. Bagi pelanggan adalah: A. Menyediakan produk dan jasa yang tidak terlalu mahal dengan memperbolehkan pelanggan untuk melakukan pencarian dan perbandingan online secara cepat. B. Memberi pelanggan lebih banyak pilihan dalam menyeleksi produk dan vendor. Berikut adalah contoh e-commerce bagi masyarakat adalah: memungkinkan individu untuk bekerja dari rumah dan melakukan sedikit perjalanan yang menyebabkan berkurangnya kemacetan jalan dan populasi udara. B. Memungkinkan beberapa barang untuk dijual dengan harga yang lebih rendah sehingga meningkatkan standar hidup seseorang. Bagian C, topologi jaringan dan jenisnya. Topologi menggambarkan struktur jaringan atau bagaimana sebuah jaringan didesain. Terdapat dua definisi topologi. Yang pertama, physical topologi merupakan layout aktual dan kabel media jaringan. Yang kedua, logical topologi mendefinisikan bagaimana media diakses oleh host-host. Adapun topologi fisik atau physical topologi yang umumnya digunakan dalam membangun sebuah jaringan adalah bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, mesh topologi. Logical topologi dan sebuah jaringan menggambarkan bagaimana host-host saling berkomunikasi melalui sebuah media. Adapun dua tipe umum dan logical topologi adalah broadcast dan token passing. Yang A, broadcast topologi, cukup memberi anti bahwa setiap host mengirim datanya ke semua host lain dalam media jaringan, dan di sana tidak ada stasiun pesanan apapun dalam network yang pertama datang. Pertama dilayani. Konsep ini berlaku juga pada kerja Ethernet.
B. Token passing. Token passing mengontrol akses network dengan melepaskan pesan elektronik ke setiap host secara berurutan. Yang D. Pemilihan penggunaan sistem kabel dan wireless. 1. Koneksi internet kabel. Koneksi internet kabel adalah model yang sudah dipergunakan sejak pertama kali internet ditemukan. Berikut kelebihan dari koneksi internet menggunakan kabel. A. Adanya kestabilan koneksi. Dengan adanya kestabilan koneksi tertentu, kenyamanan saat melakukan browsing dapat diperoleh. B. Umumnya tidak butuh instalasi sistem jaringan. Pada kasus koneksi tipe dial-up, Anda hanya perlu mencolokkan kabel yang berasal dan line telepon ke modem yang ada di komputer dan Anda secara otomatis dapat langsung terhubung ke internet. C. Tingkat keamanan yang lebih tinggi karena biasanya koneksi tidak di-share dengan pengguna lain. Dengan adanya processing share internet, tentu ada kemungkinan sistem jaringan komputer yang saling berhubungan memiliki resiko lebih tinggi dapat diserang oleh pengguna lainnya. Berikut ini berbagai kelemahan jenis koneksi ini pada umumnya. 1. Biasanya biaya koneksi lebih mahal dibandingkan dengan biaya koneksi internet menggunakan nirkabel. 2. Apabila terjadi kerusakan jaringan dan pihak operator, maka seluruh aktivitas blok telepon maupun internet tidak bisa diakses. 3. Tidak bisa berpindah-pindah tempat secara bebas saat menggunakan internet. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan dan kabel yang berasal dari line telepon. Yang kedua, koneksi internet wireless. Koneksi internet menggunakan wireless saat ini merupakan jenis koneksi yang banyak digunakan oleh para pengguna internet dengan berbekal saluran gelombang elektromagnetik. Tentu saja dapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas kecepatan koneksi internet wireless, antara lain sebagai berikut. A. Cuaca memegang peranan yang sangat penting. Kondisi hujan disertai angin yang kencang tentu akan memburuk sinyal yang diterima oleh radio transmitter. B. Koneksi wireless terhubung langsung menggunakan berbagai jenis BTS atau pemancar. Dengan adanya kondisi ini, kualitas jaringan wireless sangat tergantung dan pemancar yang dekat dengan lokasi pengguna internet radio penerima transmitternya. C. Satelit. Koneksi yang menghubungkan antara BTS satu dengan BTS lainnya menggunakan saluran pemancar yang langsung berasal dan satelit yang tentunya sangat bergantung juga dengan kondisi satelit. D. Jarak jangkauan dan BTS semakin dekat penggunaan internet dan stasiun pemancar atau BTS yang dimiliki oleh provider internet. Tentu saja kualitas sinyal dan jaringan semakin baik, namun berbeda dengan pengguna yang tinggal di daerah jauh dan BTS provider internet yang dia pakai, tentu saja internet yang dia pakai akan semakin lambat. E. Cara menghitung fisikal dan finansial constraints. 1. Pengertian teori kendala atau teori of constraints. Manajemen constraints atau lebih dikenal dengan theory of constraints atau TOC merupakan salah satu teori dengan ilmu manajemen bisnis untuk mencapai laba melalui identifikasi kendala yang dialami oleh perubahan, kemudian mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. TOC adalah filosofi manajemen yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Eliyahu M. Goldratt dalam buku The Goal pada tahun 1984. TOC kemudian berkembang menjadi salah satu faktor penting dalam ilmu manajemen. 2. Tujuan teori kendala atau theory of constraints. Tujuan dari theory of constraints adalah untuk mencapai keuntungan perusahaan secara maksimal. Sehingga teori ini dalam kajian manajemen berfokus pada peningkatan laba. 3. Menghitung fisikal dan financial constraints. Cara menghitung fisikal dan financial constraints adalah dengan memperhatikan risiko-risiko yang terjadi termasuk dari segi keamanan data dan jaringan. Thank you. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.